sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 6 Pasal 3 bahwa hukuman bagi pengedar narkotika adalah pengekangan kebebasan atau hukuman badan dan perampasan aset hasil kejahatan dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Khusus terhadap penyalahguna diberikan hukuman alternatif namanya rehabilitasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan hakim berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terima kasih saudara ahli. Selanjutnya, bagaimana menurut pendapat ahli mengenai surat edaran Mahkamah Agung mengenai ada limitatif atau batas seseorang pengguna atau pecandu itu bisa direhabilitasi. Kalau berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung sampai dengan 2 kali. Menurut ahli seperti apa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang membatasi gramasi, sebenarnya yang membedakan penyalahguna dan pengedar berdasarkan gramasi itu bertentangan dengan hukum narkotika atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kenapa saudara ahli bisa mengatakan itu bertentangan? Karena tujuan dibuatnya undang-undang itu jelas. Penyalahguna dijamin negara untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Kalau pengedar itu diberantas, berbeda ya tujuannya. Jadi kalau kita hubungkan dengan surat edaran Mahkamah Agung yang membatasi gramasi kepemilikan, itu saya nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena pasal 127 tidak membatasi gramasi kecil ini barang bukti yang ditemukan. Tidak segini langsung ya. di bawah sekian namanya penyalahguna, di atas sekian namanya pengedar. Baik, terima kasih saudara ahli. Saya mau bertanya kembali kepada saudara ahli. Surat edaran Mahkamah Agung yang kita sebutkan tadi itu kan sebenarnya merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang 35 Tahun 2009. Tadi saudara ahli mengatakan pelaksanaan dari Undang-Undang 35 Tahun 2005. salah satu maksudnya izin majelis. SEMA itu hanya peraturan yang surat edaran dari pimpinan kami yang hanya titipannya itu hanya saja. Oh baik, terima kasih. Saya balik. Surat edaran Mahkamah Agung itu yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung itu adalah penerapan mengenai berkaitan salah satunya mengenai hukum narkotika. Nah pertanyaan kami pada implementasinya, kalau tadi saudara ahli mengatakan itu adalah bertentangan secara hukum, sebelum kita mengatakan bertentangan kan harus ada judicial review, baru Mahkamah Agung yang memutus bahwa itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Tapi tadi ahli mengatakan menurut pendapat ahli itu ada bertentangan. Jadi pertanyaan kami, menurut pendapat ahli, sebelum judicial review apa yang harus pendapat ahli apa yang harus dilakukan untuk implementasi dari Undang-Undang 35 Tahun 2009 ini mengenai pecandu narkotika? Ya, dalam memeriksa pecandu atau penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan itu hakim harus proaktif. Karena hakim berdasarkan pasal 127 ayat 2 itu diwajibkan memperhatikan pasal 54. Pasal 54 itu mengenai larang ketergantungan penyalahguna. Kalau yang bersangkutan statusnya sebagai pecandu, maka yang bersangkutan wajib menjalani rehabilitasi. Terima kasih saudara ahli. Selanjutnya menurut pendapat ahli, jika seseorang itu dikatakan sebagai pecandu, direhabilitasi, sudah pernah direhabilitasi, apakah ada kemungkinan pecandu itu melakukan atau dia akan tergantung lagi terhadap obat-obatan terlarang? Rehabilitasi adalah proses medis, jadi tergantung pada kondisi yang bersangkutan.
Oleh karena itu yang bersangkutan harus di-assessment untuk mengetahui taraf kecanduan, dan ini adalah kewajiban hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika. Apakah terdakwa kondisinya dalam ketergantungan narkotika atau tidak? Terima kasih, saudara ahli. Selanjutnya, menurut pendapat ahli, bagaimana hukum internasional memandang hukum narkotika di dunia? Seperti apa dibandingkan dengan negara Indonesia melakukan penegakan hukum terhadap pecandu narkotika? Konvensi Tunggal Narkotika menyatakan bahwa kepemilikan narkotika baik untuk dikonsumsi, drug user ataupun drug addict itu dilarang. Seluruh dunia dilarang, termasuk untuk diedarkan. Kalau diedarkan jelas itu hukumannya berat. Tapi kalau penyalahgunaan, hukumannya harus menggunakan pendekatan kesehatan. Itu hukum internasional. Nah, hukum internasional yang berasal dari konvensi ini menyebar ke negara-negara. Ada bagian negara yang memasukkan hukum narkotika dalam jurisdiksi hukum pidana, maka hukuman pidananya diganti dengan menjalani rehabilitasi. Negara-negara yang memasukkan hukum narkotika dalam jurisdiksi hukum administrasi, maka hukuman administrasinya diganti menjadi hukuman rehabilitasi. Intinya seluruh dunia ini dalam menangani perkara penyalahgunaan dan pecandu itu wajib dihukum atau menjalani rehabilitasi secara sendiri-sendiri atas kewajiban sendiri. Selain Indonesia yang mengadili